tadi kita sudah melihat bagaimana pembangunan karakter yang dilakukan oleh KMPI Kabupaten Bogor. Tapi sebenarnya sisi lainnya karakter pemuda saat ini begitu. Ya. Nah, banyak karakter pemuda yang membicarakan bahwa pemuda itu identik dengan tawuran pertama. Ya. Kedua adalah narkoba. Nah, sejauh ini kan memang identiknya seperti itu, begitu. Seks bebas misalnya seperti itu. Nah, ini cara KMPI bagaimana nih? Iya, itu yang sudah menjadi permasalahan yang memang dan identik ada di kepemudaan. Baik dimanapun juga itu kita tidak bisa memungkiri lagi langkah yang akan dilakukan oleh DPD KMPI saat ini selaku wadah dan juga teman-teman kita KMPI. Kalau saya mulai memperhatikan permasalahan ini juga ada keterkaitan dengan apa yang menjadi wadah dan sarana prasarana pemuda yang kita lihat sampai saat ini masih sangat minim. Ya, yang mana bagaimana bahwa pemuda di sini mereka tidak bisa untuk menjalankan kreativitas, inovasi, ya nggak, dia punya talenta atau bakat-bakat apa yang memang hari ini tidak ada. Nah, kita salah satu langkahnya adalah salah satunya hari ini kita melakukan adanya seminar pencegahan bahayanya narkoba dengan teman-teman BNN. Dan berikutnya kita akan mencoba yaitu tadi kita akan melakukan dengan cara-cara pencegahan. Nah, kalau dengan pemberantasan itu mudah saja. Jadi kita dengan teman-teman Polsek sudah berkomunikasi, cuma bagaimana cara-cara pencegahan ini bahwa pemuda ini bagaimana jangan sampai mereka masuk ke dalam suatu dunia-dunia yang tidak baiklah untuk masa depan mereka, karena pemuda ini kan generasi penerus bangsa yang hari ini yang akan kita kedepankan baik juga di tingkat kabupaten ataupun di kecamatan. Kita akan memperjuangkan bagaimana sarana prasarana pemuda ini untuk dimaksimalkan, untuk direalisasikan. Teman-teman semua adalah bagian pemuda yang akan nanti melanjutkan untuk bagaimana ke depan kemerdekaan ini kita isi. Nah, yang mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan dengan adanya sarana prasarana yang memang apapun itu untuk kegiatan pemuda, masa itu hal positif yang baik. Kita di PDKMP akan memperjuangkan untuk minta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi sesuai dengan bunyi Undang-Undang Pemuda ya nomor Undang-Undang Pemuda nomor 40 tahun 2009. Nah, ini loh yang lagi kita coba gencarkan gitu biar masalah narkoba ini kita sudah ngiris lah. Cuma kalau memang yang kedua nih ada rencana kita terkait dengan masalah kenakalan remaja dan narkoba. Kita ada punya ide-ide yang masih baru wacana saja yang mungkin ini akan kita lemparkan juga, yang segera akan kita sampaikan presentasinya. Kita akan membuat suatu film wajib tonton. Nah, film wajib tonton ini yang pernah saya katakan bahwa hari ini kalau kita melakukan seminar pelatihan dari satu ke satu yang lain, kapan akan menyampaikan pesan ini? Tapi dengan media wajib tonton ini, syukur-syukur kita bisa kembangkan dengan teman-teman profesional, kita kembangkan di dunia perfilman, di dunia seni. Kenapa enggak? Dengan memang yang kita lakukan dengan profesional, bahwa bagaimana pesan edukasi, pesan moral terkait bahaya narkoba, tawuran, seks bebas ini bisa langsung. Karena anak-anak muda sekarang ini kan senang nih dengan film, dengan tontonan seperti itu, kita kemas dengan sedemikian rupa kerjasama dan juga kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan juga dengan Kabupaten Bogornya. Nah, ini mungkin menjadi langkah pencegahan yang mungkin cukup baik juga. Jadi caranya berbeda, tapi memang ya, tujuannya sama begitu ya. Sama. Kalau sosialisasi terus, misalnya sekarang kita mau sampai kapan? Ya, media elektronik lah begitu. Ya betul. Tapi kalau di CAPES sendiri sejauh ini bagaimana dengan identiknya para pemuda-pemuda itu tawuran misalnya seperti itu, seks bebas, narkoba. Ini sebenarnya gini, life is a choice. Hidup adalah pilihan. Dan satu orang tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan dalam satu waktu. Contoh Bung Fadil duduk di sini dengan dua pilihan, satu keluar ruangan atau satu lagi masuk ke WC. Mungkin nggak Bung Fadil dalam waktu yang sama bisa masuk ke WC juga bisa keluar ruangan? Nggak mungkin. Ya. Nah sekarang kenapa pemuda itu masuk terjerat narkoba? Karena dia tidak berada di sisi yang lainnya, gitu. Artinya sebenarnya tinggal kita alihkan saja. Itulah perlunya bantuan pemerintah untuk mengadakan prasarana kepemudaan. Karena perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Bogor ini belum ada prasarana kepemudaan. Perlu dicatat, Bung Fadil. Tidak ada prasarana dan sarana kepemudaan. Yang ada adalah prasarana dan sarana keolahragaan, catat. Bahkan di Dispora sendiri, nomenklatur dinasnya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu kan ada bidang olahraga dan bidang pemuda. Ada satu lagi bidangnya, nomenklatur bidang yang sarana prasarana itu bidang sarana prasarana keolahragaan. Jelas-jelas berarti tidak ada sarana dan prasarana kepemudaan.
Pemerintah berarti belum mengakomodir sarana prasarana kemudahan. Apa sih prasarana? Prasarana itu ruang, tempat, gedung. Sarana itu apa? Alat, gitu kan? Ya. Nah, sekarang gini, pernah nggak? Itu padahal amanat undang-undang, ya kan? Ya. Amanat Undang-Undang 40 2009 tentang kemudahan, gitu kan? Juga amanat PP 41 tentang sarana prasarana kemudahan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi. Contoh gini, salah satu bentuk prasarana kemudahan adalah sentra pemberdayaan pemuda. Ya. Coba tanya sama pejabat di Kabupaten Bogor ini, ada nggak sentra pemberdayaan pemuda? Nggak ada, ya kan? Ada nggak pondok pemuda, tempat pemuda berkreativitas? Nggak ada. Itu kan tidak mungkin pemuda bisa punya itu kecuali dibantu oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Gitu kan. Terserah dari mana saja gitu. Yang penting ada gitu. Nah, seperti saya tadi kasih analogi bahwa pemuda kena narkoba karena dia tidak ada untuk melampiaskan kegiatan positif. Simple kan? Pemuda itu, orang itu tidak mungkin melaksanakan 2 kegiatan dalam satu waktu. Kalau dia satunya ke kamar tidur, dalam waktu yang sama dia tidak mungkin ke kamar mandi. Nah, sekarang kenapa dia ke narkoba? Karena dia tidak kegiatan yang lain. Karena fasilitasnya belum ada. Lalu kalau ada alasan nanti misalkan, sarana olahraga kan sudah ada. Kita sudah punya GOM, gelanggang olahraga masyarakat atau gedung olahraga masyarakat hampir di tiap kecamatan. Bahkan itu menjadi misalkan target pemerintah daerah. Tidak bisa disamakan, gitu kan. Olahraga dan kepemudaan itu 2 hal yang berkaitan tetapi tidak sama. Karena diatur oleh undang-undang yang berbeda. Satu undang-undang keolahragaan, satu undang-undang kepemudaan. Itu hanya rasionalisasi saja. Oke, kita lihat di kecamatan misalkan. Kecamatan itu adalah ada musrenbang begitu misalkan. Apakah pernah ada persetujuan atau himbauan dari pemuda sendiri untuk prasarana dan sarana yang ada di kecamatan? Pernah. Pemuda misalkan. Pernah, tetapi ini juga catatan bahwa musrenbang itu sangat terbatas waktunya. Sehingga ketika anak-anak muda mau mengajukan ide gagasannya habis semua. Sama waktunya sama para kades, para tokoh masyarakat habis semua gitu. Jadi memang pemuda ini dianggap apa gitu kan? Tapi ajuan terhadap mungkin dari kalau kecamatan kita lihat ya, sudah mengajukan belum sih? Waktu itu di Musrembang mau kita ajukan, tetapi ya itu waktunya nggak cukup dan memang tidak ada undangan resmi ke KNPI itu. Coba tanya, catat lagi. Tanyakan coba, pernah nggak pemerintah daerah melalui kecamatannya atau Bapeda mengundang PKKNPI setempat, ya kan? Mengundang KNPI setempat dalam musrembang, gitu. Padahal banyak sekali ide-ide original, ide-ide yang fresh dari pemuda. Yang Atau dibutuhkan oleh pemuda gitu. yang memang Tapi dibutuhkan kalau oleh masyarakat. sekretariat sejauh ini bagaimana? Sekretariat itu sebenarnya kebanyakan bahkan di seluruh kabupaten ini belum ada ketua ya. Iya. Nah, saya mohon catat lagi, mohon dianggarkan itu. Dari Campe juga belum ada sekretariat. Campe ya, belum ada. Saya sudah mengusulkan ke Aset, tapi jawabannya tarsok. Camat sudah rekomendasi, surat juga ke Aset sudah mohon. Saya mohon waktu itu untuk memakai bekas gedung kawadanaan. Itu kan gedung tidak terpakai. Masa dipakai sama pemuda itu tidak dikasih? Tapi berarti sampai saat ini belum ada. Belum ada, sudah ada 2 surat sebentar. Tapi memang camat berbaik hati kemarin. Camat mengizinkan untuk memakai gedung itu. Tetapi saya bilang, Pak Camat, saya perlu legalitas. Itu aset negara. Kalau saya pakai tanpa legalitas, itu gedung kenapa-napa, saya yang kena. Saya nggak mau. Oke, baik. Nah, ketua KNPI ini kan salah satu betul. Ini apa namanya? Untuk dari ini baru satu PK ya, baru siap ya. Iya, karena memang di beberapa kecamatan yang sudah saya hampiri, hampir semuanya mengenai semua sekretariat. Ya, sarana dan prasarana. Seperti Gunung Putri, Caringin, mereka selalu mengeluh mengenai sekretariat atau sarana dan prasarana di setiap kecamatan belum ada begitu. Nah, bentuk dari DPD gimana? Ya, sebenarnya kita DPD KMP sudah mencoba memfasilitasi ya dalam hal ini komunikasi kita dengan Muspida, baik Bupati dan juga Pak Sekda, karena dia bila dimanapun kecamatan ini kan di bawah Napolda, jadi bawah Sekda dan Ibu ya, dan Bupati saat ini. Artinya sudah kita mencoba, cuma memang masih ada belum sinergitas dan pemahaman di sini, yang mana masih dianggap oleh teman-teman bahwa pemuda ini dianggap mungkin sebelah mata, tidak penting atau bagaimana, padahal itu kan yang sangat salah.
biar gimana pun juga bahwa pemuda ini adalah generasi penerus bangsa. Cuma saya coba komunikasikan lagi, tolonglah artinya bagaimana teman-teman bisa berkreasi, teman-teman bisa berekspresi satu ketika sarana prasarana sendiri tidak dilengkapi, tidak disiapkan. Ini yang menjadi PR kita bersama. Cuma saya juga menghimbau kepada teman-teman PKKMP juga, artinya kondisi saat ini ya baiknya teman-teman untuk membangun komunikasi yang memang betul-betul intens. Ya artinya memang harus dengan perlu perjuangan gitu loh. Kalau cuma kita hanya mempertanyakan saja tidak tanpa dikawal ataupun diperjuangkan, saya khawatir juga ya karena kesibukan teman-teman kecamatan juga. Tapi ini akan menjadi catatan saya juga untuk saya komunikasikan kembali gitu kepada Musbida terkait dengan masih minimnya sarana prasarana, bahkan kesekretariatan sendiri di kecamatan tidak ada. Maksudnya ada bentuk konkret gak nih dari Sudah benar. PKMPI untuk mendengar apa peluang-peluang dari misalnya sekretariat mas sejauh ini gitu? Ya, emang ini satu sekretariat ini memang menjadi masalah bersama ya dari dulu ya. Artinya mungkin pada saat PKKMP yang sekarang ini saat serah terima dari PKKMP yang sebelumnya mungkin belum ini ya, belum ada serah terima kecamatan, bahkan memang yang sebelumnya belum ada gitu. Cuma sampai hari ini kita sudah berkomunikasi dan sempat sampai dengan dari pimpinan wilayah untuk memberikan instruksi kepada pimpinan di kecamatan untuk mohon difasilitasi kegiatan KMP. Izin ketua, saya potong. Ini solusinya, sebenarnya biangnya adalah itu Perda 11 tahun 2008 tentang pembentukan dinas, ya kan? Termasuk tentang pembentukan Dispora itu harus dirubah. Harus dirubah itu. Perda 11 2008, sekarang Dispora dibentuk oleh Perda 11 2008. Undang-Undang Kepemudaannya nomor 40 tahun 2009. Artinya Perda itu udah out of date. Harus segera diganti itu. Gimana bisa sekarang semua? Ya, pasti sudah prasarana kepemudaan, sentra pemberdayaan pemuda, di mana pemuda bisa dilatih potensinya, dikembangkan potensinya, diberdayakan, disadarkan, gitu kan. Terus kantor PKKMPI Kecamatan Ciampea itu tidak akan ada kalau payung hukumnya belum dirubah. Bagaimana bisa dianggarkan kalau tidak ada dinas bidang atau seksi yang menaungi itu? Di Dispora itu bidang sarana prasarana keolahragaan. Nah, nanti perdanya dirubah menjadi bidang sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan. Tapi sejauh ini pengajuan yang sering dilakukan oleh PNPI ini sejauh ini kemana? Untuk mungkin sarana prasarana yang dilakukan gitu. Untuk yang di mana? Tingkatan kecamatan? Kecamatan maupun kabupaten. Iya, kalau untuk kabupaten kita sudah hari ini kita sudah ada ya untuk pelaksana untuk terkait maksudnya gedungnya ya sekretariatan. Tapi kalau untuk kecamatan sendiri tentunya ke camat. Karena kan pimpinan wilayah itu adalah Pak Camat. Yaitu kembali lagi ya tadi saya sepakat juga apa yang dikatakan tadi Bung Yudi bahwa terkait dengan perdanya sendiri ini sudah seharusnya dirubah mengikuti dengan undang-undang Perda 2008, undang-undang pemuda 2009. Artinya ini biar jadi pemerintah sendiri bisa melihatlah situasi kondisi bahwa hari ini pemuda ini eksis, hari ini pemuda ingin berbuat, tapi tentunya tolong difasilitasi dan dilengkapi. Oke, baik. Berarti kita kembali selepas jeda pariwara berikut ini.